Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama, Sports Points resmi diterapkan dan memperluas cakupan subsidi olahraga untuk seluruh masyarakat. Buah dan sayur musim gugur dingin sedang melimpah, ahli gizi ingatkan manfaatkan untuk mencukupi asupan gizi, industri akomodasi menyesuaikan regulasi untuk bersama-sama mewujudkan penginapan ramah anjing pemandu, cuaca mendingin perusahaan listrik Taiwan ingatkan tetap perhatikan keamanan listrik saat menggunakan alat pemanas, serta modus penipuan berkedok warisan muncul kembali, polisi imbau masyarakat lebih waspada. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Sports Points resmi diluncurkan, perluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik untuk membuat olahraga semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Program subsidi yang sebelumnya dikenal sebagai Youth Sports Voucher kini resmi ditingkatkan menjadi Sports Points dengan cakupan penerima manfaat diperluas kepada masyarakat berusia 16 tahun ke atas. Sports Points tidak hanya dapat digunakan untuk berolahraga atau menonton pertandingan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu pembelian pakaian olahraga, sepatu, serta perlengkapan terkait lainnya. Pihak terkait berharap melalui mekanisme penggunaan yang lebih fleksibel, masyarakat didorong untuk lebih sering beraktivitas di luar ruangan dan membentuk kebiasaan berolahraga. Di saat yang sama, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi industri olahraga sehingga gaya hidup sehat dapat menjadi bagian dari keseharian, bukan lagi dianggap sebagai beban tambahan. Musim gugur dingin, waktu terbaik untuk menambah asupan gizi dari buah dan sayur musiman. Ahli gizi mengingatkan banyak orang mengetahui bahwa buah dan sayur musiman lebih baik, namun saat berbelanja justru sering mengabaikan faktor musim. Padahal memilih hasil pertanian yang sedang panen tidak hanya lebih segar dan memiliki kepadatan gizi yang lebih tinggi, tetapi juga harganya relatif lebih terjangkau. Buah seperti kesemek, jeruk, dan stroberi, serta sayuran seperti kubis, bayam, dan daun kerisan merupakan pilihan yang sangat baik untuk menu makan di musim gugur dan dingin. Mengonsumsi makanan sesuai musim tidak hanya baik bagi kesehatan tubuh, tetapi juga dapat mengurangi beban lingkungan akibat transportasi bahan pangan, sehingga menjadi pilihan yang menguntungkan bagi kesehatan dan bumi. Badan Pariwisata imbau industri akomodasi ciptakan lingkungan ramah anjing pemandu untuk meningkatkan hak keperjalanan dan akomodasi bagi penyandang disabilitas. Badan Pariwisata mengingatkan bahwa seluruh pelaku usaha penginapan wajib sesuai dengan peraturan mengizinkan anjing pemandu, anjing pendamping tunarungu, dan anjing bantu mobilitas yang telah tersertifikasi untuk masuk ke area penginapan dan fasilitas umum. Pihak terkait juga telah menyusun panduan sosialisasi yang jelas dengan menekankan prinsip tidak memberi makan, tidak mengganggu, dan tidak menolak, serta mendorong petugas lini depan untuk secara aktif menanyakan kebutuhan tamu. Diharapkan melalui edukasi yang berkelanjutan, lingkungan ramah anjing pendamping tidak hanya menjadi aturan, tetapi juga standar layanan sehari-hari di industri perhotelan. Cuaca mendingin, Taipower ingatkan masyarakat perhatikan keamanan. Listrik saat menghangatkan diri, seiring turunnya suhu, penggunaan penghangat tangan, selimut listrik, dan pemanas ruangan meningkatkan secara signifikan. Taipower mengingatkan bahwa kontak terlalu lama dengan benda bersuhu tinggi tetap dapat menyebabkan luka bakar suhu rendah, sehingga pengguna disarankan untuk tidak menempelkan alat pemanas pada bagian tubuh yang sama terlalu lama. Pemanas ruangan juga harus dijauhkan dari benda mudah terbakar seperti selimut dan pakaian. Selain itu, peralatan listrik berdaya tinggi sebaiknya tidak digunakan secara bersamaan untuk menghindari resiko listrik padam atau kebakaran. Dengan membiasakan penggunaan listrik yang aman, masyarakat dapat tetap hangat di cuaca dingin tanpa mengorbankan keselamatan. Warisan palsu, penipuan nyata,
Polisi imbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan. Biro Investigasi Kriminal menyatakan bahwa belakangan ini kembali muncul modus penipuan yang menggunakan iming-iming warisan dalam jumlah besar dengan alasan seperti meminjam uang untuk pengurusan balik nama atau membayar dulu nanti dapat bagian keuntungan. Polisi menegaskan bahwa proses pewarisan yang sah memiliki prosedur tetap dan biaya terkait tidak mungkin diminta dari pihak yang tidak berkepentingan. Jika masyarakat mendengar alasan semacam ini, hampir dapat dipastikan itu adalah penipuan. Polisi mengingatkan agar setiap menerima informasi mencurigakan, masyarakat wajib melakukan verifikasi. Jika ragu, dapat menghubungi hotline anti penipuan 165 untuk menghindari kerugian besar yang bisa menghapus tabungan bertahun-tahun dalam sekejap. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.